Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita membahas tentang filosofi catur. Nah, apa itu filosofi catur? Nah, semua pada tahu kan permainan catur. Nah, permainan ini sangat unik. Jadi, permainan dimana cara kita mengatur strategi. Cara kita mengatur strategi gimana untuk dua langkah ke depan, selangkah ke depan. Nah, kita harus memikirkan gimana caranya biar menang. Nah, dalam permainan catur itu kan diibaratkan menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup, jadi dalam kehidupan kita itu ya hampir sama dengan permainan catur. Kalau dalam permainan catur itu kan ada bidak-bidak ya, ada bidak-bidak yang harus kita mainkan. Jadi ada pion, ada menteri, ada kuda dan segala macam. Nah, itu hampir sama nih. Yang pertama untuk pion. Nah, pion sendiri kan walaupun dia paling kecil, langkahnya tidak pernah mundur, maju terus. Biarpun langkahnya selangkah demi selangkah, sekotak demi sekotak, dia tidak pernah mundur. Dia akan maju terus. Nah, ini dalam kehidupan kita menjadi sebuah pelajaran ya, bahwa walaupun diri kita kecil, mungkin saja diremehkan sama orang lain. Namun jika kita maju terus selangkah demi selangkah untuk menggapai harapan kita, seolah tidak ada kata takut atau menyerah dalam kehidupan kita. Nah, dalam bidak pion tersebut kan apabila dia maju terus sampai ke ujung atau sampai ke cita-citanya dia juga bisa menjadi seorang pemimpin atau menjadi misalkan ya menjadi apa yang dia inginkan. Dia bisa menjadi seorang menteri, dia berubah menjadi benteng. Nah, itulah kehebatannya pion. Jadi ibaratkan pion itu kalau di perusahaan itu ya seorang sales ya. Dia berada di garda terdepan tapi yang menjadi ujung tombak. Nah, terus yang kedua untuk filosofi catur ada lagi. Jadi yang keduanya langkah ke depan. Jadi apa maksudnya langkah ke depan? Jadi setiap langkah yang kita tentukan, nah itu menentukan langkah ke depan akan menjadi seperti apa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini tentang tujuan hidup ya. Tentang tujuan hidup dari setiap tindakan yang kita lakukan. Entah sadar ataupun tidak sadar, bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maka hal tersebut itulah yang akan menjadi penentu di masa depan kita. Nah, jadi sama halnya dengan strategi yang kita lakukan. Jadi strategi yang kita lakukan itu ya kita harus memikirkan ke depannya seperti apa. Kita harus memikirkan, kalau permainan catur kan kita harus bisa memikirkan dua langkah ke depan. Nah, dua langkah ke depan tersebut ya sama seperti kehidupan kita. Nah, besok kita ngapain? Jadi ini kalau dikaitkan dengan sales, ya kita harus ada planning. Nah, planning ke depannya seperti apa? Planning buat besok nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, kan seperti itu. Apabila kita tidak memikirkan untuk planning ke depan, ya otomatis kita berjalan ya seperti nggak ada arah, nggak ada tujuan. Apa yang kita lakukan, mesti ngapain. Nah, kan seperti itu. Ya kalau seperti itu ya otomatis apa yang kita harapkan, apa tujuan kita ya pasti tidak akan tercapai. Jadi sia-sia, apa yang harus kita lakukan ya sia-sia pasti.